Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, para jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kembali pada sore hari ini kita dimudahkan untuk hadir dan belajar bersama mengenai ilmu-ilmu syariat yang sangat kita butuhkan untuk kesempurnaan ibadah kita di bulan puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Semoga kehadiran kita di sini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sehingga kita bisa menjadi orang yang semakin taat di masa yang akan datang dengan ilmu yang kita dapatkan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada hari yang ke-13 dari puasa bulan Ramadan tahun ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kitab fikih puasa, yaitu bab yang ke-10 dari kitab fikih puasa seri kajian fikih mazhab Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, yaitu dari bab yang ke-9. Telah disebutkan bahwa perbuatan yang membatalkan puasa di dalam mazhab Syafi'i ada 8 perkara. Yang pertama adalah murtad atau keluar dari Islam. Yang kedua haid dan nifas serta melahirkan bagi kaum perempuan. Yang ketiga adalah gila. Yang keempat pingsan dan mabuk. Yang kelima berhubungan badan. Yang keenam masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh melalui lubang yang terbuka. Yang kedelapan mengeluarkan sperma secara sengaja, dan yang terakhir yang kedelapan adalah mengeluarkan atau memuntahkan sesuatu secara sengaja. Nah, itulah kemarin yang sudah kita bahas secara mendetail, dan pada pertemuan yang kemarin kita membahas secara panjang lebar mengenai poin yang keenam dari yang membatalkan puasa, yaitu masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh melalui lubang terbuka. Telah disebutkan bahwa berdasarkan kriteria ini, maka sesuatu yang tidak masuk ke dalam rongga tubuh maka tidak membatalkan puasa meskipun dia sudah ada di rongga mulut kita. Atau sesuatu itu juga disyaratkan memiliki fisik atau memiliki materi. Jika dia tidak memiliki materi, misalnya aroma, bau, ya, asap yang tipis, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Kemudian juga masuk ke dalam rongga tubuh. Kalau tidak masuk ke dalam rongga maka tidak batal. Yang disebut dengan rongga di sini adalah ruang yang digunakan untuk memasukkan atau menyimpan obat dan makanan, atau menyimpan obat saja. Ya, misalnya adalah lambung, usus dan segala macam. Kemudian yang khusus untuk obat-obatan adalah tempurung kepala dan paru-paru misalnya dan lain sebagainya. Nah, hadirin rahimakumullah, telah kita sebutkan juga kemarin beberapa hal yang umum terjadi di dalam kehidupan kita,
mengenai yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan, misalnya menelan air ludah. Kemarin sudah kita sebutkan bahwa menelan air ludah tidak membatalkan puasa meskipun kita menelannya secara sengaja dan dalam jumlah yang banyak. Tetapi dengan syarat ya, air ludah itu harus murni, tidak boleh tercampur yang lain. Yang kedua harus suci, tidak boleh ada najisnya. Yang ketiga masih berada di dalam rongga mulut. Kalau sudah keluar dari rongga mulut lalu dimasukkan lagi ke dalam mulut lalu ditelan, maka membatalkan puasa. Begitu juga kita membahas beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan medis ya, di antaranya adalah masalah suntikan. Telah disebutkan bahwa pendapat yang kuat adalah bahwa berkaitan dengan suntikan ini kita pertama melihat jenis atau kandungan yang disuntikkan. Kalau kandungannya adalah makanan atau sesuatu yang menguatkan tubuh seperti vitamin, maka membatalkan puasa kita. Tetapi jika yang dimasukkan adalah yang bukan makanan, misalnya anti nyeri ya, obat-obatan dan lain sebagainya, maka dilihat dimasukkan ke bagian apa dari tubuh kita. Jika disuntikkan ke pembuluh darah, maka puasa orang tersebut menjadi batal, karena pembuluh darah itu merupakan organ tubuh yang memiliki rongga, yang memiliki ruang padanya, sehingga sama saja dia memasukkan sesuatu ke dalam ruang di dalam tubuhnya. Jika dimasukkan atau disuntikkan ke bawah kulit atau ke otot dari tubuh orang yang disuntik, maka itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga kemarin kita bahas tentang donor darah. Kita sebutkan bahwa donor darah atau kita mengeluarkan darah untuk kita sumbangkan kepada orang lain, hukumnya tidak membatalkan puasa, hanya saja makruh karena membuat lemah orang tersebut. Adapun transfusi darah, maka itu membatalkan puasa kita karena kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh kita berupa darah tersebut. Termasuk juga seorang yang melakukan cuci darah atau hemodialisis, itu juga membatalkan puasa. Berikutnya yang kita bahas kemarin tentang inhaler atau obat yang disemprotkan ke dalam paru-paru bagi penderita asma, maka yang seperti ini juga membatalkan puasa karena di dalam obat tersebut, dalam semprotan itu, meskipun jumlahnya sangat kecil, sangat sedikit, tetapi ada kandungan airnya, ada kandungan obat-obatannya yang dipaksakan secara sengaja, sadar, tahu ke dalam tubuh kita. Ya, sehingga itu membatalkan puasa menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Adapun obat tetes ya, kalau diteteskan di telinga dalam mazhab Syafi'i juga membatalkan puasa. Adapun tetes mata maka tidak membatalkan puasa karena dalam mazhab Syafi'i mata bukan merupakan rongga terbuka. Ya. Begitu juga memasukkan obat melalui kemaluan atau alat-alat kesehatan, misalnya kateter atau yang lainnya, maka juga membatalkan puasa kita karena lubang kemaluan baik depan maupun belakang termasuk lubang-lubang terbuka di antara 5 lubang terbuka yang lain yang bisa membatalkan puasa seseorang jika dimasukkan sesuatu ke dalamnya, baik obat-obatan atau yang lain, maka semua itu membatalkan puasa kita. Termasuk, mohon maaf kemarin sudah kita bahas juga, dan ini sering terjadi pada kaum muslimin, pada manusia secara umum, ketika ia membersihkan diri dari buang air besar, kadang-kadang tangan ini ada yang masuk ke dalam anusnya, maka itu tidak boleh dilakukan selama kita berpuasa, kecuali jika di tempat tersebut ada kotoran yang hampir keluar dan tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan cara seperti itu, maka hal itu diperbolehkan. Tapi jika dapat dihindari maka tentu itu lebih baik. Berikutnya adalah mengeluarkan sperma. Nomor 7 adalah mengeluarkan sperma atau air mani secara sengaja, maka ini membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, misalnya dengan bermimpi basah ya, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Mengeluarkan sperma jika dilakukan secara langsung ya, dengan diri kita, tangan kita, atau dengan istri ya, dan dengan alat-alat yang lain, maka hal itu membatalkan puasa kita dan wajib diqadha di hari yang lain. Ya, begitu juga jika seorang mencumbui istrinya misalnya sampai ejakulasi atau mengeluarkan air mani, maka juga wajib untuk mengqadha puasanya. Terakhir kemarin yang kita bahas adalah muntah dengan sengaja. Muntah secara sengaja hukumnya adalah membatalkan puasa.
Tetapi jika tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Nah, rahimakumullah, pada hari ini kita akan melanjutkan bab yang berikut, yaitu bab yang ke-10 dari buku ini, berkaitan dengan apa saja yang diharuskan bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-10, kewajiban bagi orang yang tidak berpuasa. Jadi ini pembahasan mengenai orang-orang yang tidak berpuasa, apa saja beban yang harus mereka lakukan karena tindakan mereka yang tidak berpuasa tersebut. Yang pertama, kewajiban orang yang tidak mampu berpuasa. Jika seorang muslim tidak berpuasa Ramadan, maka wajib baginya mengganti puasa tersebut dengan mengqadha'nya di lain hari atau dengan membayar fidyah sesuai dengan alasannya tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Jadi hadirin rahimakumullah, bisa dikatakan bahwa secara umum seseorang yang tidak berpuasa, ya baik sengaja atau tidak, baik ada uzur atau tidak, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya tersebut berdasarkan ayat yang disebutkan di sini. Meskipun ayat tadi ya hanya menyebutkan tentang 2 di antara sekian banyak sebab, tetapi 2 itu menjadi pedoman atau menjadi patokan terhadap masalah-masalah yang lain. Jadi jika seseorang tidak berpuasa karena faktor sakit, faktor sebagai musafir atau faktor-faktor yang lainnya, maka dia wajib mengqadha pada hari yang lain. Bagi yang tidak berpuasa tanpa uzur, maka hukumnya wajib untuk segera mengganti puasa tersebut. Seseorang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasa tanpa uzur, tanpa alasan yang diterima oleh syariat, misalnya sakit atau tidak mampu lagi berpuasa karena melakukan pekerjaan yang sangat berat, ya, atau dalam keadaan musafir dan lain sebagainya, maka orang tersebut jika tidak ada alasan yang diterima wajib untuk segera mengqadha. Artinya mengqadha puasa bagi dia sifatnya adalah segera, harus dikerjakan secepat mungkin. Ya, jika dia tidak melakukannya, misalnya dia tunda, dia perlambat, maka penundaan tersebut menyebabkan dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemaksaan orang itu untuk segera membayar qadha'nya adalah bagian dari hukuman tambahan untuk memperberat orang yang membatalkan puasa atau tidak puasa secara sengaja. Namun jika ia tidak berpuasa dengan uzur seperti berpergian, sakit atau lupa niat, maka boleh menunda atau mengakhirkan pelaksanaannya. Maksudnya pelaksanaan qadha selama ia yakin tidak akan datang uzur yang menghalangi puasa seperti meninggal dunia, sakit yang parah dan lain sebagainya. Jadi jika ada seorang yang tidak puasa karena uzur-uzur yang ditetapkan oleh syariat, maka orang itu tetap dia wajib untuk mengqadha'nya, tetapi sifat pengqadha'annya atau pelaksanaannya itu secara lapang. Artinya dia boleh menundanya. Meskipun kalau dilaksanakan lebih cepat maka tentu saja lebih baik. Nah, penundaan ini batasnya sampai apa? Penundaan batasnya tentu tidak boleh menunda melebihi Ramadan yang akan datang. Artinya seseorang itu diperbolehkan atau diberikan waktu untuk mengqadha puasa-puasa yang ia tinggalkan selama 11 bulan ke depan setelah selesainya Ramadan. Jika 11 bulan itu kemudian ia lewati, maka ia dianggap telah lalai, ya telah menunda sesuatu kewajiban tersebut dalam mengqadha puasanya. Yang kedua, dia boleh menunda pelaksanaan qadha Ramadan apabila dia merasa bahwa dirinya itu dilihat dari tampak luar atau zahir dari dirinya yang ia ketahui tidak akan mendapatkan hal-hal yang dapat menghalangi orang itu tidak bisa berpuasa selama-lamanya. Misalnya meninggal, ya, atau sakit parah yang bisa menghalangi dia untuk mengqadha puasa. Nah, jika dia memiliki kemungkinan atau ada perhitungan prediksi dari orang tersebut bahwa mungkin dalam jarak waktu tertentu dia akan meninggal, maka hukumnya wajib untuk mensegerakan pengqadhaan puasa yang ia tinggalkan tersebut. Kewajiban orang yang tidak mampu berpuasa ada 4 macam. Jadi bagi orang yang tidak berpuasa, ya dengan berbagai macam sebabnya, maka kewajiban yang harus dia lakukan atau beban yang harus ia laksanakan satu di antara 4 macam berikut. Yang pertama, kewajiban mengqadha saja tanpa membayar fidyah
seperti orang yang tidak puasa karena pingsan, orang yang tidak puasa karena lupa niat, dan orang yang membatalkan puasanya dengan selain berhubungan badan. Jadi secara umum dari semua jenis hal-hal yang membatalkan puasa, maka orang tersebut wajib untuk mengqadha puasanya tersebut. Ya, misalnya orang batalkan dengan berbagai sebab-sebab, misalnya karena dia murtad, naudzubillah ya, karena dia makan minum ya dan lain sebagainya, termasuk juga kalau dia tidak puasa karena pingsan. Jadi orang yang pingsan, jika dia melingkupi semua hari seperti yang sudah kita jelaskan, dari subuh sampai maghrib dia pingsan, maka orang itu memang tidak wajib puasa, tetapi dia wajib mengqadha puasanya. Jadi orang pingsan itu wajib mengqadha puasanya. Begitu juga orang yang lupa niat. Ini kadang-kadang terjadi. Jadi lupa niat pada malam hari, maka hari itu puasanya tidak sah meskipun dia tidak makan, tidak minum. Tetapi dia nanti wajib mengqadha, dan waktu qadhanya sifatnya adalah luas atau terbuka ya, tidak segera. Kemudian yang kedua, kewajiban membayar fidyah saja tanpa perlu mengqadha. Jadi yang kedua ini adalah pembayarannya dengan cara cukup bayar fidyah, tidak perlu mengqadha puasa. Artinya dia tidak perlu berpuasa untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan. Siapa orang yang cukup membayar fidyah ini? Yaitu seperti orang yang lanjut usia, yang tidak kuat puasa, dan orang sakit yang tidak dapat sembuh lagi. Jadi orang yang tidak, atau orang yang cukup membayar fidyah tanpa perlu mengqadha adalah orang-orang yang memang secara fisik dia tidak mampu berpuasa sama sekali selama-lamanya. Sekali lagi, bisa dikatakan bahwa orang yang cukup sekedar membayar fidyah saja tanpa perlu mengqadha puasanya adalah orang yang apabila fisiknya memang tidak mampu untuk mengqadha puasa itu. Karena ada dua hal, yaitu lanjut usia, karena usianya sudah tua sehingga fisiknya lemah, atau memang orang itu masih muda tapi memang fisiknya lemah karena cacat dan lain sebagainya, atau orang itu memiliki penyakit yang penyakitnya tersebut membuat dia tidak bisa berpuasa. Ya, hanya saja penyakitnya itu termasuk atau menurut informasi dari dokter muslim yang terpercaya adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan selama-lamanya. Artinya belum ada obatnya, atau kemungkinan untuk sembuhnya adalah sangat minim. Maka yang seperti itu, rahimakumullah, orang yang memang secara fisik tidak mampu berpuasa sama sekali, orang ini tentu dia cukup membayar fidyah. Ya, jadi ini perlu saya sampaikan karena sering ditanyakan, khususnya ibu-ibu yang hamil atau menyusui, sering ada pertanyaan bahwa apakah mereka boleh untuk sekedar membayar fidyah saja. Maka kita sampaikan sekali lagi bahwa pembayaran puasa dengan cara fidyah saja itu khusus untuk orang-orang yang tidak mampu berpuasa secara fisik. Adapun orang yang sakit, ya, yang meskipun masa sembuhnya nanti lama, ya, masa kesehatannya itu lama baru muncul, maka tetap dia tidak boleh untuk sekedar membayar fidyah saja. Tapi nanti kalau sudah sembuh, maka dia membayar puasanya dengan cara membayar fidyah saja. Hadirin rahimakumullah, berikutnya adalah kewajiban mengqadha dan membayar fidyah. Ada dua orang yang terkena kewajiban ini. Ya, ada dua orang yang terkena kewajiban ini, yaitu membayar qadha dan fidyah. Jadi double. Kalau yang pertama tadi qadha saja, yang kedua ini fidyah saja, yang ketiga adalah membayar qadha, membayar puasa, dan juga membayar fidyah. Siapa? Ada dua orang. Yang pertama, orang yang tidak berpuasa karena khawatir terhadap orang lain. Orang yang tidak puasa karena faktor orang lain, ya, karena faktor bukan dirinya. Kalau faktor dirinya karena dia sakit, lemah, maka tidak masuk ke dalam. Tapi karena faktor orang lain. Seperti apa? Seperti ibu hamil yang khawatir atas janinnya, dan ibu menyusui yang khawatir atas anak yang disusuinya. Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan sedang mengandung, ya, lalu dia datang ke dokter,
lalu kata dokter ini kondisi ibu sebenarnya normal, ya sehat tidak ada masalah, tetapi kondisi janinnya ini tidak baik, ya mungkin timbangannya kurang atau ada faktor-faktor yang lain yang membahayakan janin, lalu dokter itu menyarankan agar ibu tidak berpuasa. Maka artinya ibu tersebut tidak berpuasa karena janinnya, bukan karena dirinya sendiri. Yang seperti ini ya wajib untuk membayar qadha sesuai dengan hari yang dia tinggalkan dan juga membayar fidyah ya sesuai dengan hari yang dia tinggalkan tersebut. Ya termasuk ibu menyusui. Jika ada seorang ibu menyusui tiba-tiba karena dia sehari puasa susunya menjadi kering atau susunya berkurang drastis sementara anaknya ini minum susunya sudah kuat ya dan anaknya masih kecil misalnya masih kurang dari 6 bulan tidak bisa ditopang dengan makanan yang lain, maka silahkan ibu itu boleh tidak berpuasa, tapi artinya dia tidak berpuasanya karena anaknya, maka orang itu wajib mengqadha sekaligus membayar fidyah. Nah, jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Jadi fidyah di sini karena faktor dia eksternal, faktor dari orang lain, bukan karena faktor dirinya sendiri. Atau seperti orang yang terpaksa membatalkan puasa karena ingin menyelamatkan orang yang hampir meninggal. Ya, misalnya ada orang yang hanyut, kemudian tidak ada yang berani menolongnya, lalu orang ini terjun ke sungai tersebut menolong si anak. Ketika dia sedang terjun, sedang berenang dan membawa anak itu, ya ada air yang tertelan. Ya, berarti ini ada air tidak sengaja tertelan dalam keadaan dia bukan melakukan ibadah, maka tindakan tersebut membatalkan puasa. Nah, karena dia batal puasanya karena faktor orang lain, yaitu karena menyelamatkan orang lain, maka orang ini selain mengqadha, dia juga wajib untuk membayar fidyah. Kalau ada yang bertanya, loh, ini orang berbuat baik, tapi kenapa dia dihukum 2 kali? Nah, rahimakumullah, kita tidak menggunakan logika murni seperti itu. Artinya kita juga harus melihat bahwa ini ibadah sifatnya adalah tauqif atau sifatnya adalah berdasarkan dalil-dalil syariat. Ya, dan berdasarkan dalil syariat maka ditetapkan yang seperti itu. Dan juga berkaitan dengan masalah balasan pahala, maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang batal tadi karena menolong anak kecil, tentu pahala puasanya insya Allah lengkap karena dia membatalkan karena sebuah uzur yang penting untuk menyelamatkan orang lain. Bahkan dia mendapatkan tambahan pahala karena menolong keselamatan nyawa orang lain. Lalu ketika dia kemudian membayar fidyah juga, memberikan tambahan di dalam pembayaran qadha puasa yang dia lakukan, maka di situ juga Allah akan memberikan tambahan pahala yang lebih besar. Jadi bahkan orang yang seperti ini mungkin pahala puasanya jauh lebih besar daripada kita yang tidak melakukan apa-apa ketika ada seorang yang membutuhkan pertolongan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan setiap tindakan tidak berpuasa karena ada 2 orang yang memerlukannya, maka kewajibannya adalah mengqadha dan membayar fidyah. Ya, dalam bahasa Arab di sini saya letakkan dalam footnote, kullu fitrin irtafaqa bihi syakhsani yajibu fihi al-qada'u wal fidyah. Ya, kullu fitrin, setiap batal puasa ya yang irtafaqa bihi syakhsan, yang diperlukan oleh 2 orang, maka dia mewajibkan adanya qadha dan membayar fidyah. Namun jika tidak berpuasa karena khawatir atas diri dan anaknya, jadi ini kasusnya sedikit berbeda. Kalau yang tadi adalah tidak puasa karena faktor anaknya. Tapi kalau misalnya ada seorang ibu hamil atau ibu menyusui tidak berpuasa karena 2 sebab. Sebab dirinya sendiri karena fisiknya lemah, begitu juga karena fisik anaknya yang tidak sehat. Jadi 2 alasan. Fisiknya atau diri sendiri dan fisik anaknya atau faktor orang lain. Maka yang seperti ini, maka ia hanya wajib mengqadha saja. Jadi orang yang memiliki 2 sebab seperti ini, faktor dirinya dan faktor orang lain, maka yang lebih diberatkan adalah faktor dirinya, sehingga dia cukup membayar qadha puasa yang dia tinggalkan, tidak perlu membayar fidyah. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan jika berkumpul sesuatu yang melarang dan sesuatu yang memerintah, maka yang melarang lebih diutamakan dari yang memerintah. Ya, dalam bahasa Arabnya di sini saya tulis idza ijtama'a mani'un wa muqtadi ghalibal mani'u 'alal muqtadi atau ghalabal mani'u 'alal muqtadi. Idza ijtama'al mani'u wal muqtadi, jika berkumpul sesuatu yang melarang dan sesuatu yang memerintahkan, maka lebih diutamakan yang melarang daripada yang memerintahkan.
Kekhawatiran seseorang, penjelasannya bagaimana dari kaidah ini? Kekhawatiran seseorang atas dirinya, ya, ketika ibu itu khawatir atas kelemahan fisiknya sehingga dia tidak berpuasa, ya, ini mencegah, ya, ibu itu atau menghalangi ibu itu untuk membayar fidyah, ya, karena dia sebab tidak puasanya karena faktor dirinya, maka dia menghalangi kewajiban fidyah. Tetapi karena dia juga dan kekhawatiran atas anaknya mengharuskan membayar fidyah. Sementara karena dia itu tidak puasa juga karena faktor anaknya, artinya faktor dari luar, ya, ini memerintahkan membayar fidyah. Jadi ada bertentangan, mewajibkan fidyah dan melarang fidyah. Maka yang didahulukan adalah melarang atau mencegah fidyah. Maka diutamakan yang pertama sehingga tidak wajib membayar fidyah tapi harus mengqadha puasanya. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika berbicara tentang ayat dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, Ibnu Abbas berkata, ayat ini adalah keringanan atau rukhsah bagi orang yang sudah tua dan perempuan tua. Sementara mereka yang mampu berpuasa untuk tidak berpuasa tetapi harus memberi makan fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap satu hari yang ditinggalkan. Begitu pula perempuan hamil dan menyusui jika khawatir terhadap anak mereka untuk membayar qadha puasa dan memberi makan atau fidyah. Ya, jadi penafsiran ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, orang yang wajib mengqadha dan juga membayar fidyah. Jadi yang pertama tadi, orang yang mendapatkan double atau kewajiban qadha dan fidyah sekaligus adalah orang yang tidak puasa karena faktor orang lain. Yang kedua adalah orang tidak berpuasa dan menunda mengqadhanya padahal ia mampu untuk melakukannya sehingga bertemu Ramadan lain tanpa adanya uzur. Jadi yang kedua, faktor seseorang harus membayar fidyah selain qadha juga adalah orang yang lalai dari pelaksanaan qadha Ramadan sehingga datang Ramadan berikutnya. Misalnya ada orang tahun ini, ya, tahun 1441 ini punya hutang puasa, ya. Lalu setelah selesai Ramadan nanti dia punya waktu 11 bulan untuk membayarnya. Ya, itu waktu bagi orang tersebut untuk membayarnya. Lama waktunya 11 bulan, sepanjang tahun itu. Jika waktu tersebut terlewati, dia tidak bisa atau tidak sempat membayar qadha Ramadan sampai ketemu Ramadan tahun depan, sementara dia tidak punya uzur atau alasan yang diterima, misalnya sakit, musafir, dan lain sebagainya, maka orang itu dianggap lalai. Nah, kelalaian ini mengakibatkan dia mendapatkan sanksi. Sanksinya tersebut berupa fidyah, yaitu 1 mud makanan setiap hari untuk setiap hari yang ia tinggalkan. Jadi poin yang kedua dari sebab orang membayar fidyah ini adalah berkaitan dengan sanksi atau hukuman atas keterlambatan membayar qadha atas Ramadan yang harus ia segera kerjakan. Maksud mampu melakukannya adalah mampu mengqadha puasa pada tahun tersebut karena ia tidak berpergian atau tidak sakit selama waktu yang dibutuhkan untuk mengqadha. Jika ia menundanya karena terdapat uzur seperti bepergian, sakit, menyusui, lupa atau ketidaktahuan, maka tidak wajib membayar fidyah. Ya, jadi sekali lagi di sini tegaskan, orang yang terlambat membayar qadha pada tahun di mana dia diberikan kesempatan untuk membayarnya dan keterlambatan tersebut adalah karena faktor uzur, maka ia tidak dianggap lalai sehingga tidak wajib membayar fidyah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku dulu punya kewajiban hutang puasa dari Ramadan, tetapi tidak dapat aku lakukan mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban, itu karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Aisyah juga beliau mengqadha Ramadan ini dalam waktu yang ditetapkan, yaitu sampai Sya'ban, ya, karena Sya'ban itu berikutnya sudah ketemu Ramadan. Ya, Sya'ban ini bulan yang terakhir dalam rentang 11 bulan tersebut. Nah, Aisyah ini 11 bulan belum bisa melaksanakan kecuali di penghujung. Ya, dan di sini beliau paksakan untuk mengqadhanya. Ya, dia paksakan karena itulah waktu yang terakhir. Kalau dilewati Sya'ban tersebut sehingga ketemu Ramadan, maka artinya dia sudah lalai.
Ini menunjukkan bahwa mengakhirkan qada Ramadan hingga bertemu Ramadan selanjutnya adalah tidak boleh. Yang keempat, tidak wajib mengqada dan membayar fidyah sekaligus. Ini yang keempat ini malah tidak ada kewajiban sama sekali. Ada orang tidak berpuasa tapi tidak ada kewajiban sama sekali untuk menggantinya. Tidak wajib qada, juga tidak wajib fidyah. Siapa itu? Yaitu seperti orang gila yang tidak sengaja menjadi gila. Jadi orang gila karena faktor sakit, stres dan lain sebagainya, dia jadi tidak hilang kewarasannya, maka orang ini tentu tidak sah berpuasa dan tidak wajib berpuasa memang. Dan kalau sudah sadar, sudah siuman, sudah ingat kembali, maka dia tidak wajib mengqada puasa yang ditinggalkan selama dia gila tersebut. Nah, rahimakumullah, inilah 4 hal ya yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban bagi orang yang mengqada puasa ketika dia meninggalkan puasa yang seharusnya dilakukan pada waktunya. Catatan, jika orang sakit jika meninggal dunia dan memiliki hutang puasa, maka jika ia tidak memiliki waktu untuk mengqadanya, seperti jika ia meninggal tanpa sempat sembuh, maka ia tidak wajib mengqada puasanya karena syarat wajib puasa tidak terpenuhi pada dirinya, yaitu sehat badan. Nah, ini rahmatullah. Di sini penting untuk kita ketahui, jika ada orang sakit di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan sampai kemudian Ramadan, lalu ternyata orang itu meninggal sementara tidak punya kesempatan lagi untuk mengqada puasa yang ia tinggalkan, atau dia sembuh ya, ketika Ramadan sembuh, sudah selesai Ramadannya, dia sembuh tapi belum sempat dia bisa mengqada, ternyata dia meninggal. Jadi tidak punya kesempatan untuk membayar puasa tersebut. Apakah dia punya kewajiban? Orang yang seperti ini memang tidak ada kewajiban sama sekali dalam puasa. Karena memang ketika datang Ramadan, orang itu dalam keadaan tidak memenuhi syarat-syarat kewajiban. Ya, syarat kewajiban Ramadan kemarin sudah kita sebutkan ada 5. Di antaranya adalah sehat fisiknya, sehat badannya. Kalau orang itu sakit yang dia tidak mampu untuk berpuasa karenanya, atau membahayakan dirinya jika berpuasa, maka orang itu memang tidak wajib berpuasa sama sekali. Ada tidak ada kewajiban puasa sama sekali, sehingga tidak ada kewajiban mengqadanya. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya dia sembuh dari penyakitnya, lalu dia punya waktu untuk mengqadanya, badannya sehat kembali, ya fisiknya bisa untuk puasa, maka orang itu wajib mengqada daripada puasa yang ia tinggalkan selama sakit tersebut. Ya, karena apa? Karena orang itu telah hadir dalam Ramadan, ya, kemudian dia memiliki sakit, tapi kemudian sakitnya itu hilang, maka dia wajib untuk mengqada puasa yang dia tinggalkan selama sakit tersebut. Yang kedua, jika ia memiliki waktu untuk mengqadanya, tetapi ia tidak, ini keadaan yang kedua, orang sakit yang meninggal, ya. Jika ia memiliki waktu untuk mengqadanya, jadi dia ini sakit kemudian sembuh dan punya waktu untuk mengqada, tetapi ia tidak melakukannya karena lalai, maka kerabatnya dianjurkan untuk mengqada puasanya itu. Ada orang sakit, meninggal. Sebelum meninggal dia sebenarnya bisa berpuasa. Nah, ketika dia bisa berpuasa itulah Ramadan sebenarnya menjadi wajib bagi dia untuk mengqadanya. Tapi orang ini tidak sempat qada karena lalai dan lain sebagainya. Maka dalam keadaan seperti itu dianjurkan bagi keluarganya untuk mengqadakan puasa yang ia tinggalkan itu. Jadi dihitung berapa puasa yang dia tinggalkan, lalu dikerjakan oleh para walinya atau para keluarganya. Kalau misalnya keluarganya banyak, bisa dibagi masing-masing sesuai dengan jumlahnya. Ya, misalnya dia meninggalkan 1 bulan puasa, sementara keluarganya ini yang bisa untuk berpuasa bisa sampai 30 orang, maka masing-masing dikasih 1 hari. Dikasih 1 hari puasa bareng-bareng, selesai langsung kewajiban dari qada orang tersebut. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dan ia memiliki hutang puasa, maka hendaknya walinya, maksudnya keluarganya, ya, mempuasakan untuk dirinya, berpuasa atas nama yang meninggal itu. Jika ada orang asing yang bukan kerabat, ya, melakukan qada tersebut atas nama almarhum atau si mayit, maka diperbolehkan jika telah mendapatkan izin dari kerabat. Tetapi jika tidak ada izin atau wasiat, maka puasa qada tersebut tidak sah. Nah, jadi rahimakumullah,
yang memiliki tanggung jawab dan izin untuk mengqadha puasa seseorang yang meninggal adalah kerabatnya sendiri. Sekali lagi, yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengqadhakan puasa seseorang almarhum adalah keluarganya sendiri. Adapun orang lain maka dia tidak mohon maaf. Adapun orang lain yang bukan kerabatnya, jika ingin mengqadha atau berpuasa atas nama almarhum tersebut, maka tidak boleh kecuali telah diizinkan oleh keluarganya atau ia sebelumnya telah mendapatkan wasiat dari almarhum. Sebelum meninggal, almarhum itu pesan, tolong nanti saya kalau meninggal dan saya tidak sempat untuk alhamdulillah. Jika meninggal dan tidak sempat berpuasa, dia berwasiat kepada seseorang temannya atau orang lain, meskipun harus dengan bayaran, maka itu diperbolehkan. Jadi sekali lagi, kerabat yang bukan kerabat, maksud saya orang lain, tidak boleh mempuasakan seseorang kecuali sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan, yaitu almarhum, ketika belum meninggal, yaitu melalui wasiat atau pesan dan lain sebagainya, ya, atau mendapatkan izin daripada keluarga dari yang meninggal. Jika tidak ada yang mengqadhakan puasa untuknya, maka harus membayar fidyah sebesar 1 mud untuk setiap hari dari yang ditinggalkan, dan diambilkan pembayaran itu dari harta warisnya karena dihitung sebagai hutang kepada Allah. Nah, jadi ketika ada seorang yang meninggal, kemudian ternyata keluarganya tidak ada yang mempuasakan, maka bisa diganti dengan membayar fidyah. 1 hari adalah 1 mud dari yang dia tinggalkan itu. Jadi berapa yang dia tinggalkan dihitung. Misalnya dia tidak puasa 1 bulan, maka 30 hari dikali 1 mud sama dengan 30 mud. 1 mud itu sendiri nilainya adalah 510 gram. Ya, 510 gram makanan yang biasa dimakan, yaitu beras. Jadi 510 dikali 30 hari. Jadi kira-kira mungkin orang itu harus membayar sekitar 15 kilo lebih, ya, 15 kiloan lebih, mungkin sampai 17-an kilo, ya, dari kewajiban yang harus dia bayarkan tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa meninggal dan memiliki hutang puasa bulan Ramadan, maka hendaklah ia memberi makan atau fidyah 1 orang miskin sebesar 1 mud untuk 1 hari. Jadi dia harus membayar 1 hari 1 mud. Nah, 1 mud ini hadirin rahimakumullah perlu kita sampaikan adalah bukan makanan pokok, ya, bukan makanan yang sudah siap saji, bukan istilahnya kita belikan nasi bungkus, nasi kotak, bukan seperti itu. Tapi mud di sini adalah bentuknya adalah makanan pokok yang masih mentah, karena Rasulullah SAW membatasinya dengan fidyah tersebut dalam bentuk mud yang merupakan timbangan atau takaran untuk makanan mentah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, jika seorang sakit di bulan Ramadan lalu ia meninggal sementara belum sempat mengqadha puasa, maka hendaknya memberikan makanan atau fidyah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, rahimakumullah, berikutnya ini bagaimana cara membayar fidyah. Ini banyak orang yang bertanya tentang bagaimana sih cara menghitung fidyah masa lalu. Maka marilah kita dengarkan pembahasan berikut ini. Fidyah dan cara menghitungnya. Fidyah adalah makanan pokok beras, ya, yang dibayarkan karena pelanggaran tertentu, Jadi fidyah itu adalah dibayarkan karena pelanggaran tertentu. Besar fidyah adalah 1 mud untuk 1 hari yang ditinggalkan. 1 mud adalah 510 gram. Nah, jadi 1 hari adalah 1 mud, dan 1 mud adalah 510 gram beras atau makanan pokok yang biasa dia makan. Kalau dia memang biasa makan beras, bayarnya beras. Kalau memang dia tiap hari makannya misalnya jagung misalnya, dia bayar jagung. Kalau dia makannya gandum, dia bayar gandum. Ya, jadi bukan dia makan beras tapi bayarnya jagung, atau dia makan jagung bayarnya beras, bukan seperti itu, ya. Nah, adapun beras yang dibayarkan adalah beras yang biasa dia makan. Kalau misalnya dia biasa makan tipe yang sedang-sedang, maka ya bayarnya dari yang sedang-sedang itu, atau yang lebih baik, lebih bagus
Tidak boleh dia membayar dengan kualitas yang lebih rendah. Fidyah menjadi berlipat sesuai dengan jumlah tahun penundaan. Nah ini berkaitan dengan penundaan fidyah atas keterlambatan Ramadan, maka berlipat nilai fidyah itu sesuai dengan jumlah Ramadan yang dia tinggalkan. Maksudnya adalah jika seseorang tidak melaksanakan qadha Ramadan pada waktunya sehingga dia terlambat, maka dia dikenakan fidyah karena terlambatan itu. Dan fidyah ini akan berulang beriringan dengan bertambahnya tahun sampai dia melaksanakannya. Jadi jika dia terlambatnya itu 2 tahun, maka artinya fidyahnya dikali 2. Ya, kalau dia terlambatnya 10 tahun, maka fidyahnya dikali 10. Jadi kalau misalnya dia punya utang 2 hari tapi baru dibayar 10 tahun kemudian, maka 2 hari ya dikali 10 tahun itu berarti dia harus membayar sekitar 20 mud. Waktu pembayaran fidyah dimulai waktunya sejak terbit fajar setiap hari pada hari yang tidak berpuasa di dalamnya. Nah ini juga penting untuk diketahui hadirin, bahwa seseorang yang memang misalnya dia tidak mampu berpuasa sehingga dia sudah tahu kewajibannya adalah fidyah dan dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan puasa sampai akhir bulan, maka pembayaran fidyah itu baru bisa dilakukan apabila sudah masuk fajar atau sudah masuk waktu subuh pada hari di mana dia tidak berpuasa. Misal besok atau hari ini saya tidak berpuasa, ya karena faktor fisik saya misalnya sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi berpuasa. Maka saya baru boleh membayar fidyah adalah jika telah masuk waktu subuh tadi, hari ini, pagi tadi. Ya, tidak boleh saya bayar fidyah untuk hari ini yang saya tidak puasa adalah sebelumnya, baik kemarin atau sebelum-sebelumnya, tidak boleh. Jadi harus sudah masuk waktu fajar pada hari kita tidak puasa. Kenapa dibatasi pada waktu fajar? Karena kewajiban puasa seseorang itu jatuh dengan bersamaan masuknya waktu fajar. Jadi dengan datangnya subuh artinya seseorang itu wajib berpuasa. Nah jika orang itu tidak memenuhi syarat-syarat kewajiban puasa, seperti orang yang tidak mampu fisiknya, maka dia tidak wajib puasa, tapi dia wajib untuk membayar fidyah. Dan itu baru ditetapkan atau bisa diketahui secara pasti adalah setelah orang itu melewati subuh. Karena bisa saja, ini misalnya seseorang merasa dia tidak bisa berpuasa besok, ya, tiba-tiba dia meninggal sebelum subuh. Kalau dia meninggal sebelum subuh, artinya kewajiban puasa besok hari itu tidak jatuh atau tidak ditetapkan atas orang tersebut. Artinya dia tidak wajib berpuasa dan tidak wajib membayar fidyah sama sekali. Oleh karena itulah kewajiban fidyah ini baru bisa dibayar apabila telah masuk sebabnya, yaitu datangnya waktu subuh. Pembayaran fidyah tidak boleh didahulukan tetapi boleh diakhirkan hingga akhir Ramadan. Nah ini kelanjutan pembahasan tadi. Jadi kalau fidyah dipercepat dari waktu jatuh kewajiban tidak boleh. Tapi kalau diakhirkan tidak masalah. Misal ada orang yang punya hutang 1 bulan, ya lalu nanti bayarnya kalau ketika lebaran saja, nggak apa-apa, tidak harus puasa hari ini dibayar hari ini, ya atau puasa hari ini dibayarnya besok, nggak wajib seperti itu, ya dia boleh mengakhirkannya sampai selesai Ramadan baru dia bayar semuanya itu 30 hari dikali 30 mud. Tidak apa-apa membayar fidyah 1 bulan pada hari terakhir bulan Ramadan. Cara menghitung jumlah fidyah adalah dengan rumus jumlah hari tidak berpuasa dikali jumlah tahun dikali 1 mud. Nah ini rumus ini perlu kita ingat-ingat baik-baik hadirin rahimakumullah. Bagaimana kita menghitung fidyah yang wajib bagi kita? Yaitu rumusnya adalah jumlah hari yang tidak berpuasa dikali jumlah tahun keterlambatan dikali 1 mud, yaitu besaran fidyah. Saya ulangi, jumlah hari yang kita tidak berpuasa, ya, dikali jumlah tahun keterlambatan dikali 1 mud. Jumlah hari adalah jumlah hari yang ditinggalkan pada 1 Ramadan, bukan total semua Ramadan jika tidak puasa lebih dari 1 tahun. Jadi rahimakumullah, yang dimaksud dengan jumlah hari ini atau penerapan rumus ini adalah hanya berlaku untuk 1 kali Ramadan, 1 tahun Ramadan, bukan Ramadan yang berlipat-lipat. Jadi rumus ini berlaku sekali lagi untuk Ramadan
1 tahun saja. Jadi dalam 1 tahun Ramadan itu kita hitung dulu berapa hari yang kita tinggalkan. Ya, berapa hari yang kita tinggalkan. Kalau kita punya hutang dalam beberapa Ramadan, artinya misalnya tahun-tahun masa lalu kita tidak pernah berpuasa, itu sudah berlipat-lipat tahunnya ada berapa? Misalnya 10 tahun kita tidak berpuasa. Artinya kita akan menghitung jumlah fidyah yang kita berikan itu menggunakan rumus ini dengan penerapannya 10 kali sesuai dengan Ramadan masing-masing. Ya, jadi belum ada rumus yang bisa menggabungkan langsung, belum ketemu nih. Ya, tapi yang saya buat ini rumus ini adalah khusus untuk 1 Ramadan yang ditinggalkan. Nanti akan saya berikan contoh di sini untuk lebih memperjelas rumus ini. Adapun yang dimaksud dengan jumlah tahun, ya, jadi jumlah hari yang ditinggalkan kali jumlah tahun keterlambatan adalah jumlah tahun keterlambatan yang didapat dari selisih tahun antara tahun Ramadan yang ia tidak berpuasa dengan tahun pembayaran fidyah. Jadi tahun keterlambatan itu sebagai pengali dari jumlah hari adalah didapat dari selisih antara tahun pembayaran fidyah dengan awal keterlambatan. Ya, dengan awal keterlambatan. Saya contohkan begini. Misalnya saya punya hutang Ramadan pada tahun 1420. Pada tahun 1420 Hijriah. Ketika itu saya tidak berpuasa 2 hari. Ya, maka cara menghitungnya adalah 2 hari keterlambatan ini dikali selisih keterlambatan. Seseorang dikatakan terlambat kalau sudah melewati 1 tahun. Maka ketika seorang itu punya hutang tahun 1420 baru dianggap terlambat kalau sudah melewati 1421. Ya, berarti sudah dianggap terlambat kalau sudah melewati 1421. Jadi tahun keterlambatannya itu kita dapatkan dengan cara, misalnya kita bayarnya tahun 1441 ini, berarti 1441 dikurang 1421, awal keterlambatan, awal kita dianggap keterlambatan. Maka hasilnya adalah 20 tahun. Jadi tahun keterlambatannya adalah berjumlah 20 tahun untuk puasa yang terjadi pada tahun 1420. Ya. Nah, jadi kita hitung 2 hari ya keterlambatan dikali 2 hari tidak puasa dikali 20 hari keterlambatan kali 1 mud sama dengan 40 mud ya, sama dengan 40 mud ya. 2 kali 20 sama dengan 40 mud, nanti tinggal kita kali 510 gram. Itu untuk 1 tahun keterlambatan. Kalau kita memiliki lebih dari 1 tahun keterlambatan, misalnya 1421 20 tadi kita tidak puasa, tahun 1421 kita juga tidak puasa, 1423 juga nggak puasa, 1424 nggak puasa, 1425 juga nggak puasa. Artinya kita nggak puasa berapa tahun? 6 tahun. 1420 sampai 1425 kita nggak puasa. Maka masing-masing dari tahun-tahun Ramadan tadi diterapkan rumusnya tadi secara berdiri sendiri. Tadi sudah tahun 1420, 2 kali 20 kali 1 mud. Untuk yang 1421 rumusnya kita pakai juga. 1421 kita tidak puasanya berapa hari? Misalnya 5 hari. Oke, 1421 artinya keterlambatannya mulai 1422. Berarti 1441 tahun ini di mana kita bayar ya dikurang 1422 sama dengan 19 tahun. Berarti kita hitungnya 5 hari kali 19 tahun kali 1 mud. Ya, 5 hari kali 19 tahun kali 1 mud. Jadi kira-kira totalnya adalah sekitar 95 mud ya, 95 mud. 5 kali 19 sama dengan 95 kali 1 mud sama dengan 1. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita hitungnya berdiri sendiri. Kemudian kalau kita ingin gabungkan berapa total beras yang harus kita bayarkan, ya kita gabung saja hasil dari 1420 sekian mud, 1421 sekian mud, nanti kita total baru kita berikan kepada fuqara wal masakin. Nah, di sini saya sudah ada contoh ya, saya kira saya tidak perlu saya baca lagi di dalam buku ini ya. Contoh yang saya sebutkan ini kurang lebih sama dengan yang ada di sini, nanti bisa dibaca kembali bagi yang telah memiliki buku saya ini. Nah, hadirin rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan sering itu adalah bagaimana kita mengetahui jumlah Ramadan yang kita tinggalkan. Nah, ini problem yang sangat rumit.
Nah, pertama-tama rahimakumullah, dalam semua hutang syariat yang kita lakukan, maka ada 2 tahap yang kita lakukan dalam menghitungnya. Pertama, menghitung perkiraan. Yang kedua, menghitung atau menentukan angka pasti. Ya, menghitung perkiraan itu seperti apa? Misalnya ada seorang tidak puasa seperti tadi, maka dia silahkan berpikir. Dia wajib untuk merenung, berpikir berapa kira-kira jumlah puasa yang dia tinggalkan itu. Ya, karena ini kewajiban hutang yang harus dia bayar. Jangan sampai dia meninggal tanpa dia membayar hutang yang dia miliki tersebut. Jadi setelah dia mendapatkan angka tertentu, angka ini merupakan angka perkiraan, ya, artinya atau kemungkinan besar demikian. Ya, misalnya tadi 1420 saya tidak puasa. Dulu saya masih muda, saya masih mungkin SMP misalnya atau masih SD SMA ya. Waktu itu saya kira-kira puasanya berapa hari ya? Saya puasa sebagian besar kayaknya. Oke, kita tentukan kira-kira tidak puasanya 10 hari. Oke, kita dapat 10 hari. Ini masih angka perkiraan. Maka kita perlu tahapan kedua, yaitu menjadikan angka yang kira-kira ini menjadi angka yang pasti. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menambah angka lain supaya kita menjadi yakin 100% tidak ada yang kurang. Jadi artinya apa? Kita membebankan beban tambahan kepada diri kita. Yang 10 tadi masih nilai perkiraan, ya perkiraan yang sudah mendekati kebenaran, kita tambah, misalnya kita tambah berapa? Tambah 3 ya, atau tambah 5 kalau misalnya margin errornya besar ya. Jadi kita tambah lebih besar lagi, misalnya 5. Jadi totalnya 15. Nah, ketika kita dapatkan nilai 15, kita menjadi yakin enggak mungkin tahun 420 saya kurang dari ini. Nah, itu berarti sudah nilai kepastian. Nilai kepastian itulah yang dijadikan patokan kita dalam membayar kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Termasuk qadha Ramadan, termasuk qadha salat. Ya, kalau ada orang juga belum bayar zakat, kurang lebih caranya seperti itu. Tentukan angka perkiraan, kemudian dipastikan ditambah dengan cara angka lain supaya memastikan tidak ada kewajiban yang terlepas darinya. Ya, setelah itu baru dia bayar. Nah, lalu bagaimana nanti kalau ternyata angka yang pasti itu lebih dari kewajiban? Ya tidak apa-apa. Lebih bagus lebih daripada kurang. Kalau lebih kita tetap mendapatkan balasan dari Allah atas kelebihan itu. Tapi kalau kurang, tanggung jawab belum hilang dari kita. Ya, makanya kita harus lebih berhati-hati berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang seperti ini. Rahimakumullah, terakhir ini akan saya baca secara cepat saja karena waktu juga yang akan membatasi kita. Ini poin tentang kewajiban menjauhi yang membatalkan puasa meskipun tidak berpuasa. Jadi pembahasan ini berkaitan dengan seseorang jika dia ketika Ramadan tidak berpuasa karena berbagai faktor yang akan disebutkan di sini, maka orang itu tetap wajib untuk menahan diri dari yang membatalkan puasa. Artinya dia tidak boleh makan dan minum, tidak boleh hal-hal yang membatalkan puasa yang lain, meskipun hakikatnya dia sedang tidak berpuasa. Karena apa? Karena dia wajib menghormati hari tersebut yang merupakan hari Ramadan, karena dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam pembatalan itu. Apa saja orang-orang keadaan tersebut? Yang pertama, orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja, makan minum tidak peduli. Nah, maka dia ketika dia sudah makan minum batal, setelah makan dan minum dia tetap gak boleh makan lagi. Kalau dia masih makan minum lagi, artinya dia berdosa. Makan lagi tambah berdosa lagi. Ya begitu. Jadi ketika dia sudah makan itu dia berdosa pertama, dengan batal dia sudah berdosa besar. Maka setelah itu dia tidak boleh melakukan makan minum lagi. Kalau dia makan minum, artinya dia sudah melakukan kemaksiatan tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, orang yang tidak berniat di malam hari meskipun terlupa, karena kelupaan ini menunjukkan kelalaian dirinya dan tidak perhatian terhadap ibadah. Ini juga kadang terjadi. Orang yang lupa niat juga sama juga, wajib menahan diri dari yang batalkan. Oleh karena itu, rahimakumullah, bagi yang mungkin lupa niat, maka dianjurkan untuk kita membuat niat cadangan, yaitu dengan kita berniat 1 bulan Ramadan secara penuh. Yang niat Ramadan yang secara umum ini, secara penuh ini bisa menjadi niat cadangan kita kalau misalnya kita terlupa, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang dahulu. Yang ketiga, orang yang terus makan sahur karena mengira malam masih ada, tetapi ternyata sudah terbit fajar atau waktu subuh. Ada orang sahur terus gak lihat jam, gak ngapa-ngapa, dia makan terus tahu-tahu sudah kelewatan subuh, maka puasanya batal. Ya, meskipun dia tadi tidak tahu. Ya, karena apa? Dia tidak berusaha mencari hal yang pasti atau mencari pengetahuan sehingga dia dianggap lalai. Oleh karena itu, rahimakumullah, ketika kita puasa ini hendaklah kita harus lebih mawas diri ketika
akan masuk waktu subuh atau ketika akan masuk maghrib. Jangan kita buru-buru seperti yang akan disebutkan di sini juga. Yaitu orang yang keempat, orang yang berbuka terburu-buru karena menyangka sudah masuk atau sudah terbenam matahari atau masuk maghrib, tapi ternyata belum. Sama saja kondisinya. Ya, jadi orang itu kalau dia terus makan sahur ternyata sudah subuh, atau dia kecepatan berbuka padahal belum maghrib, maka puasanya batal dan wajib mengqadha di hari yang lain. Yang kelima, orang yang baru menyadari pada tanggal 30 Sya'ban bahwa ternyata itu adalah sudah masuk Ramadan. Ada orang tidak tahu, dikira hari ini masih 30 Sya'ban, ternyata sudah Ramadan. Dia sementara belum puasa, maka setelah dia tahu, dia tidak boleh makan makanan dan hal yang membatalkan puasa lainnya. Yang terakhir, keenam, orang yang kemasukan air ketika melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan, baik ketika berkumur, membersihkan hidung ataupun mandi. Jadi ketika ada orang mandi misalnya, mandinya ini bukan mandi ibadah, bukan mandi wajib atau mandi sunnah seperti yang dijelaskan kemarin, tiba-tiba tidak sengaja ada yang tertelan, ya, atau masuk telinga, maka itu membatalkan puasa dan dia wajib menahan dari yang membatalkan puasa yang lainnya sampai terbenam matahari. Terakhir, tidak batal pembahasan tentang keadaan di mana tidak batal puasa meskipun masuk sesuatu dalam tubuh. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau ada sesuatu masuk ke dalam tubuh kita, maka itu membatalkan puasa. Tetapi ada keadaan-keadaan, kondisi-kondisi, ada sesuatu yang masuk tapi tidak batal. Apa saja? Yang pertama, masuknya sesuatu karena lupa. Ya, karena lupa. Lupa ini memang tidak ada hukumnya. Kemarin sudah disebutkan dalam hadis, ya, man nasiya wa huwa shaimun fa akala wa syariba falyutimu saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang terlupa sementara dalam keadaan puasa lalu dia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah sedang memberikan dia makan dan minum. Artinya Allah bersedekah, ya, memberikan sedekah kepadanya makan dan minum. Jadi kalau puasa tidak membatalkan, kalau lupa tidak membatalkan puasa. Masuknya sesuatu karena tidak tahu jika hal itu membatalkan, ya, dengan syarat orang itu termasuk orang yang dihukumi ketidaktahuannya. Jadi termasuk lupa adalah orang yang tidak tahu, kebodohan. Kebodohan ini kemarin sudah kita jelaskan, ya. Yang dimaksud kebodohan atau ketidaktahuan yang mendapatkan keringanan atau rukhsah adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang hidup di tempat yang tidak ada kaum musliminnya atau tidak ada ulamanya. Maka yang seperti itu dia dimaklumi, ya, tetapi dia tentu yang hidup jauh dari kaum muslimin ini diwajibkan untuk segera berpindah tempat agar dia menyelamatkan agamanya dan dia bisa beribadah secara baik seperti kaum muslimin yang lain. Yang ketiga, masuknya sesuatu karena dipaksa. Jadi makan karena dipaksa, misalnya dia di bawah ancaman, kalau dia tidak makan dia akan dibunuh atau keluarganya dibunuh, maka dalam hal itu dia boleh makan dan puasanya tidak batal. Yang keempat, sesuatu yang masuk karena terbawa oleh air ludah, ya, secara air ludah, sudah tercampur air ludah, dan pembahasan air ludah semuanya sudah kita bahas, ya, maka masuknya itu secara tidak sengaja, ya, terbawa air ludah murni dan suci yang membawa sisa di sela gigi. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan itu tidak apa-apa, ya. Air ludah tidak murni, air ludah tidak suci, air ludah yang berasal dari luar mulutnya. Sementara dalam semua keadaan itu ia tidak mampu untuk melepehkannya karena uzur. Jadi dia kemasukan air ludah yang bisa membatalkan, tapi dia nggak bisa ngelepehinnya, ya, karena nggak mampu, ya, maka itu dimaafkan. Debu jalanan yang terhirup, ya, debu jalanan, ya, bergulung-gulung angin terhirup atau asap knalpot, ya, atau tidak sengaja kita misalnya puasa sunnah, samping kita ada orang yang merokok, nggak bisa kita hindari, ya. Tapi kalau kita sengaja ada asap bergulung-gulung kita sedot, batal, ya. Uap air kita sedot secara sengaja, batal. Tepung yang berterbangan sama saja, ya, sama dengan debu tadi. Lalat yang sedang terbang, ada lalat terbang, kita lagi ngomong begini terus masuk ke dalam mulut kita, tertelan. Nah, itu juga di luar kemampuan kita. Nah, inilah rahimakumullah pembahasan kita pada hari ini berkaitan tentang kewajiban apa saja yang dibebankan kepada orang yang tidak berpuasa. Sudah kita jelaskan secara panjang lebar tadi dan beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengannya, semoga bermanfaat bagi kita. Di sini ada satu pertanyaan yang masuk, ya, sebenarnya tadi kurang lebih sudah terjawab juga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang perempuan meninggal karena sakit di bulan Ramadan, sementara sejak awal Ramadan belum terpuasa. Apakah apa yang harus dilakukan keluarganya? Kalau orang ini meninggal ketika bulan puasa, artinya dia tidak ada kesempatan lagi untuk mengqadhanya,
maka tidak ada kewajiban sama sekali bagi orang itu. Artinya orang itu memang tidak wajib berpuasa. Keluarganya tidak wajib membayar fidyah, tidak wajib mengqadhakan ya atas puasa yang tidak dilakukan oleh keluarga perempuan yang meninggal tersebut. Demikian rahimakumullah pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita kembali mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini baik puasa maupun ibadah yang lain diterima sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita terus dimudahkan untuk selalu taat beribadah kepadanya dan kita tutup juga dengan mohon kepada Allah semoga Allah segera mengangkat dan menghilangkan semua musibah yang sedang kita derita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma irfa' wadfa 'anna al-waba'a wal bala' wal ghala' wal fahsya' wal munkar wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min sa'ir biladil muslimina 'ammah. Allahumma kshif wasrif 'anna al-waba' ma la yakshifu la yasrifu illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.